Daily Seeking God. Setiap hari mencari Tuhan. Mahkota Sukacita. 1 Tesalonika 2 ayat 19-20. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya? Kalau bukan kamu, sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Pada tahun 1855, seorang pria biasa bernama Edward Kimball adalah guru sekolah minggu di sebuah gereja kecil. Ia sangat terbeban untuk menjangkau murid-muridnya secara pribadi. Suatu hari, ia memberanikan diri datang ke tempat kerja seorang muridnya, sebuah toko sepatu. Dan di sana, ia dengan hati-hati membagikan kasih Kristus. Murid itu adalah Dwight L. Moody yang kemudian bertobat dan menjadi salah satu penginjil paling berpengaruh dalam sejarah Amerika dan dunia. Ribuan orang datang kepada Kristus melalui pelayanannya. Kita hanya mengenal Dwight L. Moody, namun jarang orang tahu nama Edward Kimball. Ia tidak menjadi tokoh besar, tapi buah pelayanannya menjadi mahkota yang abadi. Rasul Paulus dalam ayat ini menunjukkan isi hatinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Bagi Paulus bukan jabatan, bukan pencapaian pribadi, atau popularitas yang menjadi kebanggaannya, melainkan orang-orang yang dilayani dan dibimbingnya dalam Kristus. Mereka yang bertumbuh dalam iman, tetap setia sampai akhir. Itulah yang disebut Paulus sebagai mahkota sukacita pada saat Yesus datang kembali. Renungan ini mengajak kita melihat ulang tujuan pelayanan dan hidup kita. Apakah kita hidup hanya untuk keberhasilan pribadi, ataukah kita juga rindu melihat orang lain bertumbuh dan diselamatkan di hadapan Yesus kelak? Jiwa-jiwa yang kita bawa kepadanya adalah mahkota kita yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar aku melihat hidup ini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk jiwa-jiwa yang Kau percayakan kepadaku. Beriku hati seperti Paulus, yang bersuka cita ketika orang lain mengenal Engkau. Biarlah ketika Engkau datang kembali, aku boleh mempersembahkan mahkota sukacita berupa mereka yang telah mengenal kasih-Mu lewat hidupku. Amin.